Jadi semua social security mereka itu sudah dijamin melalui jam sostek. Jadi kenapa kita mesti bayar tambahan lagi? Jaminan kesehatan yang paling pokok sebetulnya. Ini menjadi prioritas. Prioritas utamanya adalah outsourcing. outsourcing kontrak. Ya, bagaimana menyelesaikan itu? Bagaimana menyelesaikan itu? Artinya kemudian jaminan sosial bisa mengikuti. Anda kembali menyaksikan Silang Pendapat bersama saya, Bayu Sugarda. Hari Buruh Internasional diperingati setiap tanggal 1 Mei. Tuntutan buruh tahun ini masih seputar outsourcing atau pola alih daya dan upah layak. Tapi selain itu, sistem jaminan sosial juga menjadi perhatian. Tentunya ini merupakan yang ditunggu oleh Angkatan Kerja Indonesia, namun realisasinya tertunda. Untuk membahas permasalahan buruh saat ini, kami mengundang Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar. Terima kasih atas kesediaannya bergabung bersama kami, Pak, di studio. Ya, ini rapat konsultasi terakhir dengan DPR mengenai jaminan sosial antara DPR dan pemerintah menyatakan akan membawa ini dan membahas lebih lanjut pada tanggal 9 Mei mendatang. Nah, menurut Anda dari pihak pemerintah sendiri posisinya seperti apa? Ya, pertama tentu ketika kita membahas BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tidak bisa lepas dari undang-undang induk yang bernama Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, pada perintah Undang-Undang SJSN untuk membangun sebuah atau membangun kelembagaan dari pelaksana jaminan sosial ini, ada beberapa pendapat yang menguat. Pemerintah berpendapat bahwa penyelenggara jaminan sosial yang selama ini sudah ada, apakah itu Jam Sostek, Askes, Taspen, Asabri, ini juga menjadi bagian yang harus diakui bahwa mereka itu adalah penyelenggara jaminan sosial juga. Meskipun harus kita sempurnakan dalam berbagai aspek maupun pengaturan yang lebih mendetail. Rapat terakhir antar menteri bahkan bersama Wapres terakhir menyepakati beberapa hal. Yang pertama, semua konsep yang telah disepakati oleh lintas kementerian termasuk saya di dalamnya harus segera dituntaskan untuk dibahas dengan DPR. Oleh karena itu, posisi pemerintah hari ini adalah posisi menindaklanjuti dan meneruskan pikiran-pikiran yang ada untuk tanggal 9 Mei sudah kita mulai lagi pembahasan dan pemerintah berharap bisa cepat selesai pembahasan ini. Tetapi ada beberapa prinsip. Prinsip yang pertama, pada dasarnya tidak boleh ada pertentangan antar undang-undang. Baik antara undang-undang BPJS yang akan kita buat maupun dengan SJSN dan undang-undang pengaturan yang lainnya. Yang kedua, kita harus memaksimalkan potensi yang kita miliki. Jadi kalau misalnya tuntutan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang tunggal misalnya, itu sungguh tidak realistis karena masing-masing antara Jam Sostek dengan Askes memiliki potensi-potensi yang harus kita kembangkan secara memberdayakan organisasi jaminan sosial yang sudah ada. Kita juga harus menyepakati semua by proses. Secara idealistik apa yang menjadi harapan kita semua, bukan hanya serikat pekerja, bukan hanya masyarakat pada umumnya, pemerintah juga semaksimal mungkin penyelenggara jaminan sosial bisa dilaksanakan hari ini juga. Tetapi tentu kita harus menyadari bagaimana kekuatan APBN kita, bagaimana beban yang ditanggung masyarakat pada umumnya, apakah pengusahanya, apakah para buruhnya harus realistik sesuai dengan perkembangan. Kita dengarkan dulu komentar dari seorang anggota DPR berikut ini. Kan karenanya undang-undang RUU BPJS ini inisiatif pemerintah, inisiatif DPR. Nah, persoalannya adalah ketika kemudian pemerintah mengajukan bahwa pembahasan RUU ini harusnya bersifat penetapan saja. Sementara DPR melihat nggak mungkin penetapan, katakanlah hanya sekedar menunjuk siapa yang akan jadi BPJS, harus ada pengaturan. Nanti akan seperti apa BPJS ini, siapa saja yang akan mendapatkan benefitnya dan bagaimana kinerjanya dan seterusnya. Tidak mungkin hanya sekedar pengaturan, harus pengaturan dan tidak sekedar penetapan, tetapi juga harus penetapan dan pengaturan gitu. Jadi kekhawatirannya itu adalah apabila pemerintah menunjuk satu organisasi dan kemudian organisasi ini ternyata atau di kenyataan bahwa organisasi ini adalah organisasi yang profit oriented, itu kemudian menjadikan ini sesuatu yang kaitannya dengan profit. Padahal seharusnya mereka menganggap bahwa organisasi yang melaksanakan jaminan sosial itu seharusnya nirlaba karena ini adalah uang rakyat. Ya, saya kira sama. Pada ujungnya kita menuju sebuah kondisi di mana penyelenggara jaminan sosial itu nirlaba, tetapi
dalam kondisi suasana ekonomi yang kita miliki, APBN yang kita jaga kekuatannya, itu contoh misalnya jam sostek. Jam sostek sama sekali nirlaba. Dalam arti tidak sama sekali dibebani untuk membayar dividen kepada pemerintah. Semua yang ada di jam sostek adalah uang yang dikelola untuk kembali kepada jam sostek sendiri dan kembali kepada manfaat untuk para peserta untuk mendapatkan maksimal dari manfaat kepesertaan di jam sostek itu. Sedangkan apakah lalu itu termasuk profit oriented, saya kira sejauh yang digunakan dalam investasi, manfaat dan hasil dari investasi itu kembali bagi kepentingan para peserta yang mengikuti jam sostek, saya kira itu sehat-sehat saja. Kalau saya menyimpulkan bahwa pemerintah terlihat enggan untuk melakukan pengaturan terhadap Badan Pelaksana Jaminan Sosial, apakah itu terkait apabila saya mengatakan bahwa ini terkait dengan anggaran, apakah saya benar? Ada dua sebetulnya. Yang pertama, kita tidak ingin kontradiksi terhadap substansi Undang-Undang SJSN sendiri, yang Pak Menteri Keuangan sendiri merasa Undang-Undang SJSN sendiri juga harus dibenahin gitu, supaya menyeluruh. Tetapi oke, kalau kemudian dianggap sementara SJSN ini jalan dulu, ya nggak apa-apa, kita bahas pada tanggal 9 nanti. Sementara yang kedua juga kita belum bisa memastikan seperti tuntutan kawan-kawan untuk hari ini juga melaksanakan jaminan sosial. Tentu kita ingin melaksanakan itu, tetapi tentu saja pertimbangan kemampuan APBN bertahap. Nah, kata-kata bertahap baik yang di Undang-Undang SJSN maupun yang akan kita jadikan kebersamaan kita untuk memahami pelaksanaan jaminan sosial ini yang penting. Jadi kita berharap program bertahap inilah yang akan kita kembangkan bersama. Oke, jadi kalau misalnya itu dilaksanakan saat ini juga mungkin pemerintah tidak mampu menanggung bebannya gitu kurang lebih. APBN kita tentu akan mengalami bahaya, termasuk di dalamnya apabila kita salah kelola. Pelajaran penting dari beberapa negara ketika melaksanakan sistem jaminan sosial yang berlebihan, tidak melihat potensi APBN, bisa ambruk. Oke, kita dengarkan dulu ini. Ternyata rencana sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini juga memicu reaksi dari pengusaha. Kita dengarkan dulu komentar mereka. Kita keberatannya adalah kita kan hanya membayar jaminan-jaminan sosial itu untuk karyawan kita, untuk serikat-serikat pekerja yang bekerja kepada kita. Dan itu sudah kita lakukan cukup lama melalui jam sostek. Jadi semua social security mereka itu sudah dijamin melalui jam sostek. Jadi kenapa kita mesti bayar tambahan lagi? Nah, bagaimana tanggapan Anda? Iya, pada dasarnya kita punya pandangan yang sama, bahwa beban ataupun tanggungan serta kewajiban harus kita tanggung bersama. Apakah oleh negara melalui APBN, apakah melalui para pengusaha dengan para karyawannya melalui jam sostek. Inilah yang kemudian kita harus adil dalam menerapkan dan menggunakan aspek kewajiban di dalam memanfaatkan kewajiban yang dimanfaatkan oleh para peserta jaminan sosial itu. Oke, baik, kita teruskan pembicaraan kita setelah jeda iklan berikut ini. Kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Silang Pendapat.